Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu Korps Mubalighat Aisyah Kota Malang yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi yang mana sampai pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita pada hari ini masih bisa belajar bersama dalam kajian Korps Mubalighat Aisyah sore hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan buku kuliah Ulumul Quran karya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA bab 16 tentang tafsir Al-Quran, poin C, yaitu bentuk, metode, dan corak tafsir. 1. Bentuk penafsiran Al-Quran. Sebagaimana sudah disinggung dalam uraian perkembangan tafsir pekan yang lalu, dari segi bentuk dikenal dua bentuk penafsiran, yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ro'yi. A. Tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi, dan Al-Quran dengan pendapat atau penafsiran para sahabat Nabi dan tabi'in. Dinamai dengan bil ma'thur dari kata athar yang berarti sunnah, hadis, jejak, dan peninggalan. Karena dalam menafsirkan Al-Quran, seorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena banyak menggunakan riwayat, maka tafsir dengan metode ini dinamai juga dengan tafsir bir riwayah. Bagi yang memperhatikan kandungan Al-Quran secara keseluruhan, akan menemukan bahwa pada satu tempat disebutkan satu hal dengan ringkas, tetapi pada tempat lain diuraikan panjang lebar. Pada satu tempat disebutkan secara mutlak atau absolut, tetapi pada tempat lain dikaitkan dengan sesuatu. Pada satu tempat disebutkan secara umum, tetapi pada tempat lain disebutkan pengecualiannya secara khusus. Demikianlah antara lain bagaimana ayat-ayat Al-Quran menafsirkan satu sama lain. Contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau ayat dengan ayat adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82 ditafsirkan oleh surat Luqman ayat 13, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Kemudian surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Tatkala mendengar surat Al-An'am ayat 82 di atas, sebagian sahabat merasa berat dan tidak akan sanggup menjadi orang yang beriman, karena siapakah di antara mereka yang tidak pernah melakukan kezaliman, paling tidak atas dirinya sendiri. Lalu Nabi menjelaskan bahwa kezaliman yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah seperti yang dipahami mereka, tetapi seperti yang dimaksudkan oleh hamba Allah yang soleh yaitu Luqman pada ayat surat Luqman ayat 13, yaitu sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Demikianlah penjelasan Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lain-lain melalui sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, penafsiran ayat dengan ayat tidak selamanya berdasarkan petunjuk Nabi seperti dalam contoh di atas, tetapi bisa juga atas pemahaman para sahabat atau tabi'in, seperti dalam penafsiran maksud kalimatin dalam surat Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Diriwayatkan dari Mujahid, Said bin Jabir, Abi Al-Aliyah dan lain-lain bahwa yang dimaksud dengan kalimatin dalam ayat di atas adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 23, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Ayat ini merupakan doa mohon ampunan dari Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa setelah melakukan pelanggaran mendekati pohon terlarang. Contoh tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Jarir dan lain-lain dari Adi bin Hatim. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Nabi menjelaskan bahwa ghairil maghdubi alaihim adalah Yahudi dan waladdallin adalah Nasoro. Contoh lain adalah tentang apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar yang terdapat dalam ayat pertama surat Al-Kautsar. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang diberikan Tuhan untukku di surga. Penafsiran Rasulullah terhadap ayat-ayat Al-Quran dapat terdiri dari beberapa bentuk. Bisa dalam bentuk merinci yang masih garis besar, menjelaskan yang sulit, mengecualikan hal yang umum, mengaitkan hal yang mutlak, menjelaskan makna lafaz tertentu, menjelaskan hukum tambahan dari hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, menjelaskan nasikh mansuh,
memberi penegasan, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian tafsir Al-Quran dengan pendapat atau ijtihad para sahabat. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa para sahabat apabila mereka tidak menemukan keterangan tentang ayat tertentu dalam Al-Quran dan tidak sempat menanyakannya kepada Rasulullah, mereka berijtihad dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab, pengenalan terhadap tradisi Arab, dan keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Arabia pada waktu ayat turun atau latar belakang ayat tersebut diturunkan. Dan dengan menggunakan kekuatan penalaran mereka sendiri, baru yang terakhir sebagian sahabat ada pula menanyakan beberapa masalah khususnya sejarah nabi-nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran kepada tokoh-tokoh ahlul kitab yang telah memeluk agama Islam seperti Abdullah bin Salam yang wafat 43 Hijriah, Ka'ab al-Ahbar yang wafat 32 Hijriah, dan lain-lain. B. Tafsir bir-Ra'yi. Tafsir bir-Ra'yi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan kemampuan ijtihad atau pemikiran tanpa meninggalkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis, dan tidak pula meninggalkan sama sekali penafsiran para sahabat dan tabi'in. Bentuk ini mengembangkan penafsiran dengan bantuan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, usul fikih, ilmu sejarah, dan lain sebagainya. Dinamai dengan tafsir bir-Ra'yi karena yang dominan memang penalaran atau ijtihad mufasir itu sendiri. Menurut Muhammad Husain Az-Zahabi, ada beberapa ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir apabila akan melakukan tafsir bir-Ra'yi, yaitu 1. Ilmu bahasa Arab untuk dapat memahami dan menjelaskan kosakata tertentu yang ditafsirkan. 2. Ilmu nahwu karena makna kalimat bisa berubah dan berbeda dengan perubahan i'rab. 3. Ilmu shorof agar mufasir dapat memahami perubahan bentuk-bentuk kata. 4. Ilmu istiqo untuk mengetahui asal-usul kata, karena jika sebuah kata berasal dari dua asal kata yang berbeda, akan berbeda pula maknanya, seperti kata al-masih. Apakah berasal dari kata as-siyahah atau al-mashu? 5. Ilmu balaghah, ma'ani, bayan, dan badi'. Seorang mufasir tidak akan dapat menjelaskan ijaz lughawi Al-Quran tanpa mengetahui ilmu ini. 6. Ilmu qiraat karena dengan menggunakan ilmu dapat memilih salah satu dari versi qiraah yang berbeda. 7. Ilmu usuluddin untuk menjelaskan masalah-masalah akidah. 8. Ilmu usul fikih untuk mengetahui bagaimana istimbat hukum dari ayat-ayat hukum. 9. Ilmu asbabun nuzul karena dengan mengetahui asbabun nuzul, seorang mufasir dapat terbantu untuk memahami maksud ayat. 10. Ilmu kisah-kisah karena dengan mengetahui kisah-kisah secara lebih detail, dia dapat memahami peristiwa yang dijelaskan secara umum oleh Al-Quran. 11. Ilmu nasikh dan mansukh agar tidak salah dalam menetapkan suatu hukum. 12. Ilmu tentang hadis-hadis yang dapat menjelaskan mana yang mujmal dan mubham. 13. Ilmu mauhibah, yaitu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau mengamalkan ilmu yang didapatnya. 2. Metode penafsiran Al-Quran.
Dari segi metode, sejauh ini dikenal ada 4 metode penafsiran, yaitu ijmali, tahlili, muqarin, dan maudhu'i. A. Metode ijmali. Metode ijmali adalah metode yang paling awal muncul karena sudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran tidak memberikan rincian yang detail, hanya secara ijmal atau global. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan metode ijmali, seorang mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir sesuai dengan susunan ayat dan surat di dalam mushaf, dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti. Makna yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat dengan menggunakan lafaz bahasa yang mirip bahkan sama dengan lafaz Al-Quran, sehingga pembaca akan merasa bahwa uraiannya tersebut tidak jauh dari gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Penjelasan mufasir dalam metode ini sangat singkat. Kosakata yang dianggap sulit dijelaskan dengan mencari padanan katanya atau dengan penjelasan singkat maksudnya. Kadang-kadang juga dijelaskan kedudukan kata per kata dalam struktur bahasa Arab atau i'rab. Mana mubtada, khobar, hal, dan sebagainya. Biasanya ayat yang ditafsirkan diletakkan dalam 2 tanda kurung. Setelah kurung penutup langsung diberi penjelasan ringkas. Contoh terbaik untuk kitab tafsir yang menggunakan metode ini antara lain Muhammad Farid Wajdi dengan kitabnya Tafsirul Qur'anil Karim. 2. Jalaluddin Abu Al-Fadil Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah dan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli yang wafat 864 dengan kitabnya Tafsir Al-Jalalain. B. Metode tahlili. Setelah metode ijmali dikenal metode tahlili. Dengan menggunakan metode ini, mufasir berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbabun nuzul, munasabah, dan aspek lain yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan mufasir itu sendiri. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan sistematika mushaf Al-Quran, urut dari awal sampai akhir ayat demi ayat. Jika mengambil bentuk tafsir bil ma'thur, maka sumber penafsiran metode tahlili ini adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan penafsiran para sahabat dan tabi'in. Akan tetapi jika menggunakan bentuk tafsir bil ra'yi, sumber penafsiran ditambah dengan ijtihad mufasir sendiri, baik secara orisinal maupun mengutip pemikiran sumber lain. Hampir semua kitab tafsir yang dikenal menggunakan metode ini, baik yang bil ma'thur maupun bil ra'yi. Contoh kitab-kitab dari kedua bentuk itu sudah banyak disebut sebelumnya, sehingga tidak perlu lagi disebutkan pada bagian ini. C. Metode muqarin. Setelah metode ijmali dan tahlili, muncul metode muqarin atau perbandingan. Dengan metode ini, seorang mufasir melakukan perbandingan antara 1. Teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda dari 1 kasus yang sama. 2. Ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. 3. Berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran.
Kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya sebatas pada analisis kebahasaan, tetapi juga mencakup kandungan makna dan perbedaan kasus yang dibicarakan. Dalam membahas perbedaan-perbedaan itu, seorang mufasir harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan, seperti asbabun nuzul yang berbeda, pemakaian kata dan susunannya di dalam ayat berlainan, dan juga konteks masing-masing ayat serta situasi dan kondisi umat ketika ayat tersebut turun. Dalam menganalisis perbedaan-perbedaan tersebut, mufasir harus pula menelaah pendapat yang telah dikemukakan oleh mufasir lainnya. Contoh kitab tafsir dengan metode ini antara lain yang pertama Al-Khatib al-Iskari yang wafat 240 Hijriah dengan kitabnya Durratut Tanzil wa Ghurratut Ta'wil. Yang kedua Tajul Quranul Karmani yang wafat tahun 505 Hijriah, yaitu dengan kitabnya Al-Burhanu fi Taujihi Mutasyabahil Quran. D. Metode maudhu'i. Yang terakhir muncul adalah metode maudhu'i atau tematik. Berbeda dengan metode ijmali dan tahlili yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kronologis sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf, maka metode maudhu'i ini membahas ayat-ayat yang terdapat dalam berbagai surat yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Dengan metode ini, seorang mufasir menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan khas, antara yang mutlak dan yang muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansyukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat. Beberapa contoh kitab tafsir maudhu'i adalah yang pertama, Abbas Al-Aqad dengan kitabnya Al-Mar'ah fil Quran, Al-Mar'atul fil Quran. Yang kedua, Abul A'la Al-Maududi Ar-Riba fil Quranil Karim. Yang ketiga, Muhammad Abu Zahra dengan kitabnya Al-Aqidah fil Quranil Karim. Yang keempat, Muhammad As-Samahi dengan kitabnya Al-Uluhiyah wal Risalah fil Quranil Karim. Dan yang kelima, Ibrahim Mahna dengan kitabnya Al-Insanu fil Quranil Karim. 3. Corak penafsiran Al-Quran. Di samping bentuk dan metode yang sudah dijelaskan di atas, dikenal juga corak penafsiran. Karena yang dominan dalam tafsir bir-ra'yi adalah pemikiran mufasir, baik yang orisinal dari yang bersangkutan atau mengutip dari sumber-sumber lain, maka tentu saja hasil penafsiran mereka beragam, sesuai dengan latar belakang pengetahuan, sosial, dan kecenderungan masing-masing. Dalam ilmu-ilmu Al-Quran, keragaman itu diistilahkan dengan al-laun, yang secara harfiah berarti warna. Dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Quraish Shihab digunakan istilah corak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti corak antara lain berjenis-jenis warna pada warna dasar, paham, macam, bentuk. Menurut hemat penulis, kata corak lebih tepat digunakan dibanding warna. Warna dasarnya adalah tafsir bir-ra'yi. Di atas warna dasar itu ada warna
Ada warna-warni yang lain yang beragam, dan itulah corak. Corak itu sekaligus menunjukkan paham penulisnya, macam atau bentuk tafsirnya. Sejauh ini corak-corak penafsiran yang dikenal antara lain sebagai berikut. A. Corak sastra bahasa. Corak sastra bahasa timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Quran. Contoh, Abu As-Su'ud Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi dengan kitabnya Irsadul Aqli As-Salim ila Mazayil Kitabil Karim. Yang B. Corak fikih atau hukum. Corak fikih atau hukum akibat berkembangnya ilmu fikih yang terbentuknya madhab-madhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Contoh, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi yang wafat 671 Hijriah dengan kitabnya Al-Jami'u lil Ahkamil Quran. C. Corak teologi dan atau filsafat. Corak teologi dan atau filsafat akibat penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi sementara pihak serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang dengan sadar atau tanpa sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka. Kesemuanya menimbulkan pendapat setuju atau tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. Contohnya adalah Qadhi Al-Qudhah Abu Hasan Abdul Jabbar yang wafat tahun 415 Hijriah dengan kitabnya Tanzihul Qur'anil Anil Mata'in. D. Corak tasawuf. Corak tasawuf akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Contoh adalah Abu Muhammad Rudhabah bin Abi An-Nashiraj yang wafat tahun 666 Hijriah dengan kitabnya Ar-Ra'isul Bayan fi Haqaiqul Quran. E. Corak penafsiran ilmiah. Corak penafsiran ilmiah akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha mufasir untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu. Contoh, Asy-Syaikh Tontowi Jauhari yang wafat 1358 Hijriah dengan kitabnya Al-Jawahirul fi Tafsiril Qur'anil Karim. F. Corak sastra budaya kemasyarakatan. Corak sastra budaya kemasyarakatan yakni satu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tetapi indah didengar. Contohnya As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridho yang wafat 1354 Hijriah dengan kitabnya Tafsirul Qur'anil Hakim atau Tafsir Al-Manar. Demikianlah bentuk, metode, dan corak penafsiran Al-Quran sepanjang zaman sampai zaman kita sekarang ini.
Masing-masing mufasir telah berjasa menjelaskan pesan-pesan Al-Quran sesuai dengan kemampuan dan latar belakang masing-masing. Karena keragaman latar belakang para mufasir baik dari segi disiplin ilmu, kecenderungan maupun latar belakang sosial budaya dan keragaman persoalan dan kebutuhan zaman, maka kitab-kitab tafsir yang muncul sepanjang waktu pun mempunyai bentuk, corak, dan warna yang berbeda-beda. Namun demikian, sekalipun terjadi keragaman, tidak berarti satu sama lain saling berbeda sepenuhnya. Ibarat lingkaran yang dipertautkan sambung menyambung, selalu ada bagian dua lingkaran yang menempati ruang yang sama. Bagian yang sama itulah yang akan menjadi benang merah dari seluruh penafsiran. D. Kitab-kitab tafsir berbahasa Indonesia. Sejak sepertiga awal abad 20, di Indonesia telah lahir berbagai karya berbahasa Indonesia tentang Al-Quran, baik berupa terjemahan Al-Quran dengan beberapa anotasi di mana perlu maupun dalam bentuk tafsir Al-Quran sebagian atau keseluruhannya. Dalam bentuk terjemahan Al-Quran dengan beberapa anotasi di mana perlu antara lain: 1. Mahmud Yunus dengan kitabnya Tafsirul Quranul Karim. Yang kedua, A. Halim Hasan Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim Haitami dengan Tafsirul Quranul Karim. Yang ketiga, Zainuddin Hamidi dan H.S. Fakhruddin Tafsir Quran. Saya ulangi ya Bu, di sini saya tadi belum menyebutkan tahunnya. 1. Mahmud Yunus Tafsirul Quranil Karim tahun 1930. Yang kedua, A. Halim Hasan Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim Haitami dengan Tafsirul Quranul Karim tahun 1955. Yang ketiga, Zainuddin Hamidi dan H.S. Fakhruddin Tafsir Quran tahun 1959. 4. Bakhtiar Surin Terjemah dan Tafsir Al-Quran tahun 1978. 5. Umar Bakri dengan kitabnya Tafsir Rahmat tahun 1983. 6. Tim penerjemah Departemen Agama RI Al-Quran dan terjemahannya tahun 1975. Dalam bentuk tafsir Al-Quran sebagian atau keseluruhannya antara lain: 1. Abdul Karim Amrullah, yaitu dengan kitabnya Al-Burhan dan Tafsir Juz Amma tahun 1922. 2. Ahmad Hasan dengan kitabnya Al-Hidayah Tafsir Juz Amma 1930. Ketiga, M. Hasbi As-Siddiqi Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur tahun 1952 dan Tafsir Al-Bayan tahun 1962. 4. Hamka Tafsir Al-Azhar tahun 1982. 5. Tim penafsir Departemen Agama Al-Quran dan tafsirnya tahun 1995. 6. Muhammad Quraisy Shihab Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran tahun 2000. Demikianlah pembacaan bab 16 tentang tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan keislaman kita dan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itulah kami juga mohon maaf apabila dalam pembacaan, penyebutan nama dan kitab-kitab ada kesalahan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Saya mohon maaf.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.